warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap takmir Masjid Al-Mujahidin beserta seluruh jajarannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada malam hari ini hadir bersama kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Juga yang sama-sama kita hormati. Innal hamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang ngiring untuk sama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang satu-satunya yang akan membawa mukjizatnya sampai di yaumil akhir. Pada hadirin sekalian, lekelem niki bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal, bulan yang kita agungkan karena di dalamnya dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara basyariah. Tapi kalau dia secara nur, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tercetus namanya ketika di alam lahud, alam ilahiyah. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalam, yang ada pada waktu itu makhluk itu hanya kalam, arsy, lauhil mahfuz. Lalu Allah memerintahkan kepada kalam, wahai kalam, aku perintahkan engkau menulis. Lalu kalam pun bertanya, yang ada pada waktu itu hanya kalam itu yang bertugas untuk menulis. Ya Allah, apa yang harus aku tulis, katanya. Lalu Allah berfirman, tulislah la ilaha illallah dan tulislah Muhammad Rasulullah. Pada waktu itu kalam terperanjat, heran. Ya Allah, kenapa masih ada nama selain daripada namamu, hai Allah? Ini pertanyaan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman di dalam hadis kursi itu, wahai kalam, hati-hatilah engkau di dalam
bertanya, kalau bukan karena pemilik nama itu, aku tidak akan menciptakanmu, tidak akan menciptakan lauhil mahfuz, tidak akan menciptakan surga neraka, tidak akan menciptakan apa saja, termasuk dunia ini tidak akan tercipta kalau bukan karena pemilik nama itu. Inilah dia baginda Nabi itu dikatakan sebagai awal daripada sebuah perjalanan, titik daripada perjalanan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Min haitsu masyaallah, dengan tenggang waktu, dengan jarak yang sangat jauh sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu masyaallah. Lalu kembali Allah memerintahkan kepada kalam untuk menulis, wahai kalam, tulislah semua apa yang akan terjadi dari sekarang sampai di yaumil akhir. Lalu kalam bertanya, wahai Allah, nunasang, dari mana saya akan mulai? Dari mana saya akan mulai menulis? Sebagai bentuk penghargaanku kepada kekasihku Muhammad dan kepada umatnya daripada kekasihku, maka awalilah semua perjalanan itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal daripada semua perjalanan. Nah, oleh sebab itulah maka alhamdulillah dalam setiap kesempatan apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau kita tidak membaca itu di dalam hadis itu, maka putuslah hubungan antara pekerjaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itulah maka tidaklah kita heran kalau di hampir seluruh dunia itu senantiasa peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi hal yang luar biasa, termasuk di daerah kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Asal kita sebut peristiwa baginda Nabi itu selalu dia bergembira. Ini juga pernah terjadi pada saat baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan sepertiga malam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siti Aminah ibunya itu sendiri di rumah. Kakeknya Abdul Muttalib sedang pergi ke Ka'bah, ke Baitullah untuk munajat. Nah, oleh sebab itu maka secara spiritual, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi itu mengatakan bahwa Nabi itu dimulai bertian, mulai hamil ibunya itu pada bulan Rajab. Pertama kali di dalam bulan Rajab itu ibundanya Aminah itu didatangi oleh sinar yang luar biasa. Ini waktu masih dalam rahim ibunya. Apa dia bilang orang yang datang itu? Wahai Aminah, engkau sedang mengandung penghulu daripada segala nabi, daripada semua nabi dan rasul.
Lalu ditanya oleh Siti Aminah, siapakah engkau? Aku ini Adam, datang memberitahukanmu bahwa yang ada dalam kandunganmu itu adalah penghulu daripada semua nabi dan rasul. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, itu aku tidak akan mengutus Muhammad itu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ternyata sebelum alam ini ada, beliau namanya sudah tertulis di alam lahud. Nah, oleh sebab itulah maka demikian pula di bulan yang kedua. Di bulan yang kedua itu yang datang itu, ini semua nabi-nabi yang 12 orang itu datang. Selama 12 bulan itu dikunjungi Nabi. Ini secara spiritual. Nah, kemudian ada pada awal daripada Rajab, Sa'ban, ada ucapan yang mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, katanya. Selamat untukmu wahai utusan Allah. Siapakah engkau yang mengucapkan kalimat yang indah itu, kata Siti Aminah. Aku ini adalah Sid, katanya. Nabi Sid itu nabi yang kita yakini bahwa dia nabi, tetapi tidak dia rasul. Ini nabi saja. Apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Sid? Aku ingin mengabarkanmu bahwa yang ada di dalam kandunganmu itu adalah sahibut takwil wal hadis, pemilik takwil dan berita yang luar biasa. Ini kata Nabiullah Sid memberikan semangat kepada ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin senang perasaannya Siti Aminah mendengarkan hal itu. Demikian pula pada malam yang ketiga, pada bulan yang ketiga, baginda Nabi itu dia datangi oleh Nabiullah Idris alaihi salam. Dia mengatakan assalamu alaika ya Nabiyur Ra'si. Selamat atasmu wahai pemimpin para nabi. Ini belum lahir, masih di dalam perut ibunya sudah diagungkan oleh nabi-nabi terdahulu itu. Wahai Aminah, aku datang memberikanmu kabar bahwa yang ada di dalam kandunganmu itu adalah sahibun nasri wal putuh, pemilik pertolongan dan pemilik daripada kemenangan. Nah, ini baginda Nabi itu wal awal wal akhir, dari awal sampai akhir itu rahmatnya tidak pernah putus sampai kepada kita ini. Tidaklah dia sempurna ibadah itu, tidak sah ibadah sholat kita kalau tidak kita mengucapkan sholawat. Sholawat yang wajib itu kita baca itu 9 kali dalam 1 hari 1 malam. Wajib. Di luar itu boleh jadi dia berkali-kali. Oleh sebab itulah maka di dalam sebuah kaidah itu dikatakan bahwa biarpun kau tidak minta, yang penting kau membaca selawat. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam hatimu. Oleh sebab itulah maka di dalam 2 kalimat syahadat itu, sebagaimana pengajian yang dulu saya katakan, jangan sampai kita lalai untuk mengetahui rukun daripada 2 kalimat syahadat itu. Karena rukun 2 kalimat syahadat itu 4, yang membinasakannya juga 4. Apa itu rukunnya? Yang pertama itu mengisbatkan zatullah, menetapkan di dalam diri kita, dalam pikiran kita,
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah yang Maha Esa. Ini syarat yang rukun yang pertama. Rukun yang kedua itu mengisbatkan sifatullah. Sifat Allah itu antara lain kita pahami bahwa Allah itu Maha Esa. Kita pahami Allah itu Maha Mengetahui. Kita pahami bahwa Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat. Apakah dalam suasana rame, dalam suasana sendiri, apakah kita mengucapkannya secara langsung atau di dalam hati. Maka itulah salah satu daripada rukun dua kalimat syahadat itu. Kita merasa terkontrol di mana saja kita berada hanya dengan mengetahui sifat Allah itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita isbatkan itu adalah af'alullah, bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini terhadap diri kita dari awal sampai akhir itu adalah ketentuan Allah. Sifat tawakal inilah yang paling berharga di dalam diri kita. Kita sudah mengabdi di berbagai macam tempat dengan segala suka dukanya, tulus hati kita untuk menjalani kewajiban-kewajiban itu, maka jadilah dia menjadi amal yang baik buat kita. Para hadirin sekalian, ini antara lain. Nah, kemudian pada bulan yang keempat datang lagi seorang nabi yang mengatakan, assalamu alaika ya sahibun nasri wal putuh fi yaumil masyhud. Wahai selamat atasmu pemilik pertolongan dan kemenangan pada hari kesaksian. Pada hari kesaksian itu disebutkan Nabi belum lahir, tetapi disebutkan bahwa beliau itu sebagai orang yang akan memberikan kesaksian. Yaumil Masyhud itu adalah hari Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu meskipun dikatakan satu hari, tetapi penjelasannya di dalam hadis qudsi itu 50.000 tahun. Karena menyelesaikan urusan yang menyelesaikan urusan orang yang begitu banyak, mulai dari umat Nabiullah Adam sampai kepada umat baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam datang kepada baginda Nabi, kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, pelungguh kan adalah Nabi kami, pelungguh yang memberikan kami petunjuk hidayah. Maka memohonlah kepada Allah supaya keruanlah nasib kami ini, apakah kami akan pulang ke rumah kami atau pulang ke rumah yang lain. Apa kata jawab Nabiullah Adam? Saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika itu saya tidak boleh mendekatinya, apalagi memakannya buah huldi itu. Tetapi karena kuatnya pengaruh syaitan, aku melakukannya. Oleh sebab itulah aku malu untuk menghadap kepadanya. Demikian seterusnya. Demikian pula Nabiullah Idris juga mengatakan seperti itu. Semua nabi-nabi mengatakan seperti itu, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya dia mengurus umatnya saja, tetapi umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya diurus. Makanya dikatakan kapatal linnas, katanya, diutus untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya, tetapi baginda Nabi itu diutus kepada
seluruh manusia. Inilah dia rahmat bagi seluruh alam itu. Kemudian pada bulan yang berikutnya datang Nabiullah Hud. Dia yang mengatakan, aku ini Nabi Hud. Setelah itu aku datang kepadamu wahai Aminah untuk memberitahukan bahwa yang ada di dalam kandunganmu itu adalah sahibus syafa'ah fi yaumil masyhud, pemilik syafaat pada hari kesaksian. Makanya ketika seorang hamba itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Ini sampurna ibadahnya. Itu. Oleh sebab itu maka tidak habis-habis kita bersyukur. Setiap kali kita melaksanakan ibadah, kita tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu wahai Allah, seru sekalian alam. Ini bentuk rasa syukur yang kita iktiqafkan, yang kita tetapkan di dalam ibadah sholat kita secara paripurna. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya aku mau bertanya kepadamu wahai Allah. Wahai Rasulullah, apa yang ingin kau tanyakan? Tapi aku malu katanya. Lalu Nabi, untuk keperluanmu dan keperluan sahabat-sahabat yang lain jangan malu. Lalu dia mengatakan bahwa aku ini setiap kali sholat selalu saja aku ingat apa yang menjadi pekerjaanku, apa yang di dalam pikiranku katanya. Padahal tujuanku untuk beribadah kepada Allah itu adalah semata-mata karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Lalu Nabi memberikan motivasi tinggi kepada sahabatnya itu. Apa yang kau lakukan itu kewajibanmu katanya. Perjuanganmu untuk sampai kepada khusyuk itu dinilai sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena kau kepingin khusyuk kau meninggalkan kewajibanmu. Ya, nasihat baginda Nabi kepada sahabatnya, didengar oleh semua sahabatnya. Para sahabatnya juga banyak yang merasa senang dengan itu. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itulah maka kalau sudah badan ini sudah menghadap kepada kiblat, selesailah urusan badan ini. Allahu Akbar, kita sudah menghadap kiblat, selesai urusan badan ini. Lalu yang kedua itu adalah kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada pemikiran kita bahwa kita menghadap kepada Baitullah, di situ ada Allah, menjadi syiriklah kita di dalam beribadah kepada Allah itu. Jadi badan ini adalah kiblatnya adalah Baitullah, sedangkan hati ini tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita baca saja apa yang ada di dalam. Para hadirin sekalian, selanjutnya yang datang pada bulan yang ke-6 itu datang laki-laki, yaitu Nabiullah Ibrahim Al-Halilullah. Padahal Nabi Ibrahim itu disulbinya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ini awalnya selalu dikawal oleh para malaikat. Dikawal oleh para malaikat karena di situ ada sulbi yang harus dia jaga oleh para malaikat itu, dan itu yang menjadi kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW secara basyariah di dunia ini. Nah, kemudian apa kata Nabi Ibrahim kepada
baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada di dalam rahim ibunya Siti Aminah. Assalamu alaika ya rahmatullah, katanya. Masih zaman lahir sudah menjadi rahmat Allah. Nabiullah Ibrahim salam untukmu wahai kekasih Allah, dan dia berkata bahwa yang ada dalam rahimmu itu wahai Aminah adalah Nabiul Jalil, nabi yang agung, nabi yang tidak ada samanya. Oleh sebab itulah maka caranya kita bergembira, caranya kita menyenangkan perasaan kita kepada junjungan alam itu yang terbaik itu adalah melalui ibadah sholat. Selain kita mengucapkan dengan perkataan, mendengarkan dengan telinga, memandang, semuanya. Aplikasi ini hampir ada di seluruh desa-desa, di masjid-masjid di desa itu, memperingati bulan Maulid itu dengan santunan anak yatim, dengan akikah, dengan pembacaan kalam ilahi. Dena tahu anganna dengan desa itu memperingati peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ketika dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ada namanya Abu Lahab, saudara daripada ayahnya. Ada budak daripada Abu Lahab itu. Dia membawa cerita, Siti Aminah lahir karena engkau memberitahukan aku bahwa Siti Aminah lahir, kubebaskan engkau dari perbudakan ini. Kau sudah tidak menjadi budak lagi. Kuberikan kau kebebasan. Nah kemudian setelah itu apa yang ada di rumahnya Abu Lahab itu dia bagikan kepada semua orang-orang yang ada di situ. Saking karena senangnya kelahiran keponakannya, karena Abu Lahab itu bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Senang luar biasa. Hanya karena dia senang pada waktu lahirnya itu, maka Abu Lahab itu setiap hari Senin itu dia dibebaskan daripada siksa kubur. Ini di dalam hadis dikatakan seperti itu. Apalagi kita, Malik, bilang tak sembahyang, setiap kali kita sholat itu kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus akhirnya semua salawat-salawat itu dibacakan. Nah oleh sebab itulah maka ada seorang syekh yang bernama Syekh As-Sakati. Syekh As-Sakati ini termasuk salah seorang murid daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, guru daripada Syekh Junaidi Al-Baghdadi, mengatakan mang qasada maudian yakrau fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mendatangi tempat yang dimana tempat itu dijadikan sebagai orang yang sedang membicarakan tentang maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka setara dia dengan orang yang mendatangi taman daripada taman surga. Makanya dalam bulan Maulid ini kita ada di sini, alhamdulillah kita membicarakan itu. Dan meskipun tidak ada, tetap kita Maulid itu setiap kali kita membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Li'annahu ma qasada zalikal maudi illa mahabbatur rasul, karena orang tersebut sesungguhnya mencerminkan kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallu alayya fa inna sholata alayya, bahwasanya beliau ini bersabda, berselawatlah kalian, zakatul lakum was'alullah li alwasilah. Ini dia bilang begitu. Jadi berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya kalian berselawat kepadaku adalah kesucian bagi baginda Nabi, kesucian bagi kita juga yang mengucapkannya. Karena yang mengucapkannya itu sebenarnya lamun todok, sudah saya jelaskan yang lalu, tapi saya karena nyambungnya ke situ ya. Karena yang mengucapkan ini meskipun mulut ini hanya tanda saja, tetapi yang mengucapkan itu sebenarnya nyawa kita. Karena yang pernah bersaksi kepada Allah ini bukanlah badan ini, tetapi yang bersaksi itu adalah roh kita. Ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, tahukah engkau nih bahwa aku ini Tuhanmu? Roh kita menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau lah rohku. Ya ongkat roh talae dulu, dan itu yang kita bawa sampai dengan sekarang. Karena mulai dia teman rambok, jangan datang bue rambok selapuan bulun tah selapu sampai gigi-gigi ini rontok, masih kita pertahankan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang tadi dikatakan, ditanya oleh para sahabat, qalu wa mal wasilah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, nunasang napi sesiaran wasilah ini wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi, qala a'lad darajati fil jannah la yanaluha illa rajulun wahidin wa ana arju ayyakuna ana huwa. Ini. Jadi itu katanya Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab, wasilah adalah derajat tertinggi di dalam surga, di neraka kancana pada, dengan orang-orang yang mengucapkan selawat. Karena bagi umat Nabi Adam, umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim itu. Tapi kalau kita ini langsung kita diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan diperintahkannya kalam untuk menulis semua kejadian itu. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk penghargaanku kepada kekasihku Muhammad dan kepada umat daripada kekasihku. Inilah kita ini. Itu sebabnya kita tidak pernah tidak rindu pada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu. Nah, kaitan dengan itulah maka banyak para nabi-nabi yang berkehendak kepingin menjadi umat baginda Nabi. Sudah jadi nabi, sudah nabi rasul, kepingin menjadi umat daripada baginda Nabi. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Antara lain, tetapi semuanya, semua peristiwa masuknya menjadi umat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, nabi-nabi dan rasul itu ada sebabnya. Sebab itulah juga yang ditulis oleh kalam itu, mingkul qadarim maqdur, semua hal yang ditakdirkan untuk keperluan itu. Seperti Nabiullah Idris alaihissalam, dia sampai sekarang masih hidup. Pada waktu itu dia sedang duduk bersama istrinya, kemudian dia mengatakan, tiba-tiba datang tamunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabiullah Idris, bolehkah aku nginap di rumahmu 4 malam saja, 4 hari 4 malam? Tidaklah sembarangan orang mengatakan begitu kepada Nabiullah Idris itu. Nabiullah Idris tapi belum tahu siapa yang datang. Sebelum dia mengatakan iya, Nabiullah Idris ini bertanya dulu kepada istrinya, wahai istriku yang tersayang, padahal itu wahtoa Nabi Idris senina nenda wahtoa ganti, tapi tetap narak kata-kata tersayang itu karena Nabi dan Rasul. Tapi kalau yang sekarang ini kan yang tersayang itu ya ketika dia buru-buru jerak nikah. Nah kalau wahtoa aja, nah kenapa naena senina di si batu matan bilain-lain dong kita biongkan. Nah seperti itu. Nah jadi hal-hal peristiwa semacam itu ditanya, wahai istriku yang tersayang, ara kejin biklaang tamu ini dia mau nginep 4 jelo 4 kelem. Nah, setelah dicek acara bahasa layak no kemberasan namanya ada, oh insya Allah ada. Tetapi setelah 2 malam ternyata makanan yang disiapkan oleh istri Nabiullah Idris itu kok masih tetap utuh, airnya masih utuh, makanannya juga masih utuh. Ya ampun ketuaan Nabiullah Idris, sebenarnya pelungguh ini siapa sih katanya? Kok makanan itu kok tidak dimakan sudah 2 hari 2 malam? Sebenarnya aku ini malaikat maut katanya. Aku ini adalah Israel katanya. Kata malaikat Israel itu, saya ini malaikat Israel. Ya ampuna, karena dia merasa dekat. Setelah 2 hari itu Nabiullah Idris berketuan, wah kita cabut nyawa manusia itu, nyawanya hamba Allah itu dengan lemah lembut katanya. Lalu malaikat Israel menjawab secara bahasa sekarang tuh kira-kira, oh sesuai dengan SOP, tidak bisa dirubah-rubah. Apa kepanjangan SOP? Nah, standar operasional prosedur misalnya. Oh gitu ya katanya. Lah, mana maksud aku? Ada yang tidak tahu cerita doang katanya. Saya kepingin dicabut nyawa saya tapi dengan cara yang lembut lah. Nah, akhirnya malaikat Israel itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan. Silakan kalau dia ingin coba. Akhirnya dicobalah. Sudah diperkenankan oleh Allah untuk mencabut nyawamu dengan cara yang pelan. Ketika dicabut caranya dengan cara yang pelan itu, setelah dia siuman, itu ditanya Nabiullah Idris, wah aku cabut sesuai dengan pengendengan dah. Ya wah aran mencabut secara pelan-pelan itu. Wahai malaikat Israel, persis seperti orang yang dipukul dengan parang selamat sebanyak 300 kali, hancur lebur ridap awakku. 300 parak, 300 golok. Rasanya dicacak saya punya badan ini. Itu rasanya, padahal dengan cara yang pelan-pelan. Beda kalau seorang hamba Allah yang pada saat dia sakaratul maut atau jaza. Ketika dia jaza itu dia ingat kepada apa saja yang ada jadi bacaannya dalam sholat. Turun malaikat maut itu, cerita dia di situ. Kalau sedang begitu gimana? Saya lapor dulu sama Yang Maha Kuasa. Ya Allah, hamba yang sebentar lagi akan aku cabut nyawanya, dia sedang berzikir kepadamu wahai Allah. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang mengurus tulisan yang pertama yang ditulis oleh kalam itu,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diperlihatkan kepada orang yang jaza itu. Pada saat melihat itulah dia dikeluarkan rohnya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin. Sisa-sisa umur ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi teman yang sekolah Muhammad aran itu Sidar Muhammad. Pada umur sama umur Muhammad teman sekolah ya. Yang tanda di mana-mana yang pergi ziarah. Tadi teman juga meninggal di Penedah Pak Marzuki namanya Batur. Karena tiang dulu ya. Jadi ini dulu yang mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandetara kita peta walam tua-tua kan. Mendak ada kebutuhan mah hidupna. Menangkun. Kita lalu pelesir balung dan denara ini. Jadi ini dulu yang dapat mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.